Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ruang belajar matematika. Bersama saya, Ibu Cahya. Pada kesempatan kali ini, kalian akan belajar tentang pola bilangan part 3. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di part 3 ini kalian akan belajar apa sih? Nah, sebelumnya di sini ada pertanyaan nih. Apakah kalian tahu perbedaan antara barisan dan deret? Kira-kira bedanya barisan dan deret itu apa ya? Mari kita bahas satu persatu. Disebut barisan bilangan jika bentuk penulisan setiap bilangan menggunakan tanda koma seperti 1, 8, 15, 22. Jadi, penulisannya saja. Penulisannya dihubungkan dengan tanda koma. Nah, itu namanya barisan bilangan. Kalau deret itu apa? Nah, kalau deret itu penulisannya dihubungkan dengan tanda tambah. Nah, 1 plus 8 plus 15 plus 22 dan seterusnya. Nah, itu bedanya ya. Kalau barisan itu dengan tanda koma, kalau deret itu dengan tanda jumlah atau tanda tambah. Oke. Selanjutnya, perlu kamu ketahui bahwa di sini ada dua jenis. Ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Begitu pula di deret. Ada deret aritmatika dan deret geometri. Jadi kita kali ini belajar tentang aritmatika dan geometri. Barisan dan deret aritmatika dan geometri. Oke, apa bedanya aritmatika dan geometri? Di sini ada beberapa contoh barisan. Nah, di kolom ini merupakan contoh barisan aritmatika. Di kolom ini merupakan contoh barisan geometri. Apa bedanya? Mari kita lihat baik-baik. Kita lihat pola yang di barisan aritmatika contoh pertama. 2, 5, 8, 11. Kalian dapat menentukan polanya yaitu ditambah 3. 2 ditambah 2 ke 5 itu ditambah 3. 5 ke 8 ditambah 3, 8 ke 11 ditambah 3, dan seterusnya. Terus untuk contoh kedua, kira-kira ditambah berapa ini? 2 ke 7, 7 ke 12, 12 ke 17, 17 ke 22. Oh, ternyata ditambah 5. Nah, untuk yang terakhir, 19 ke 15, 15 ke 11, 11 ke 7, diapakan ini polanya? Oh, ternyata dikurangi 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu barisan geometri. 2, 6, 18, 54. Kira-kira diapakan ini? 2 ke 6, 6 ke 18, 18 ke 54. Ternyata polanya dikali 3. Contoh yang kedua, 24 ke 12, 12 ke 6, 6 ke 3. Polanya dibagi 2. Oke, yang selanjutnya, min 5 ke 10, 10 ke min 20, min 20 ke 40. Polanya dikalikan negatif 2. Nah, mari kita lihat bedanya. Untuk aritmatika, dia selalu ditambah dan dikurangi. Untuk geometri, dikali atau dibagi. Nah, kalian dapat membedakan ini ya. Jadi, kesimpulannya adalah barisan aritmatika itu barisan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan barisan geometri itu pola tetap berdasarkan operasi perkalian dan pembagian. Jadi disebut aritmatika jika polanya itu ditambah atau dikurangi suatu bilangan. Jika barisan geometri berarti polanya itu dikali atau dibagi dengan suatu bilangan. Sampai sini paham ya bedanya aritmatika dan geometri itu seperti apa? Nah, kita lanjut. Sekarang kita bahas barisan aritmatika. Perhatikan barisan berikut. 2, 5, 8, 11. Suku pertama adalah 2. Kalian sudah mengerti istilah suku di awal pertemuan. Suku pertama adalah 2, sehingga dapat kita tulis U1, ya simbolnya suku, itu kan U. U1 sama dengan 2. Nah, di sini ada
simbol A. A ini menyimbolkan suku pertama. Jadi di pola bilangan A kecil itu dapat diartikan dengan suku pertama. Oke, selanjutnya suku kedua adalah 5. Berarti bisa kalian tulis U2 sama dengan 5. Dan seterusnya U3 sama dengan 8. Nah, suku keempat adalah 11. Berarti kita tulis U4 sama dengan 11. Yang ini 8. Nah, dan seterusnya ya. Oke. Nah, kalau tadi A kecil ini menyimbolkan suku pertama, kalau di aritmatika adalah istilah beda. Pada aritmatika, barisan maupun deret, ada istilah beda. Beda itu apa? Hasil pengurangan suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, simbolnya apa? Simbolnya adalah B kecil. Jadi misal, suku kedua dikurangi suku pertama. 5 dikurangi 2 sama dengan 3 berdasarkan contoh ini. Kita lihat lagi. U3 dikurangi U2. Suku ketiga dikurangi suku kedua hasilnya 3 juga. Ya. Suku keempat dikurangi suku ketiga hasilnya 3 juga. Nah, maka dari itu kita dapat simpulkan bedanya sama dengan 3. Nah, pertanyaannya, apakah bedanya selalu sama? Jawabannya adalah iya. Karena ini nanti akan menghasilkan suatu rumus ya pada aritmatika dan geometri. Nah, bedanya selalu sama. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut. Perhatikan tabel berikut. Nah, tadi kalian mempunyai barisan bilangan seperti ini. 2, 5, 8, 11. Nah, U1 adalah 2. Suku pertama adalah 2. Nah, tadi kan suku pertama simbolnya A kecil. Oke. Untuk menentukan suku kedua, hasilnya kan 5 suku kedua. Kalian tahu bedanya adalah 3. Berarti kan suku pertama ditambah bedanya tadi sama dengan 5. Atau bisa kita tulis bentuk matematika atau kalimat matematikanya A adalah suku pertama ditambah B adalah beda. A ditambah B. Untuk menentukan suku ketiga, 8 ini didapat dari suku pertama ditambah beda ditambah beda lagi. Ya, bedanya ada 2 kali di sini. 2 ditambah 3 ditambah 3 adalah 8, sama dengan 8. Kita tulis dalam kalimat matematika, suku pertama A ditambah beda ditambah beda lagi. Karena di sini bedanya muncul 2 kali, bisa kita tulis 2 kali beda. Oke, untuk menentukan suku keempat berarti 2 suku pertama ditambah beda, ditambah beda, ditambah beda. Nah, bedanya ada 3 kali, sehingga kita tulis A ditambah 3 kali beda. Nah, di sini kita amati selisih antara ini suku keempat ya, di sini ternyata 3B. Nah, untuk menentukan suku 3, di sini 2B. Selisihnya 1 ya. Untuk menentukan suku kedua, di sini B atau 1B. Ya, 1B kan bisa ditulis B. Nah, kita tahu selisihnya adalah 1. Sehingga untuk menentukan suku ke-10 bagaimana ya kira-kira? Nah, kalian tidak perlu menghitung manual. Untuk menentukan suku ke-10 tidak perlu menghitung suku ke-5, suku ke-6, suku ke-7, dan seterusnya. Bisa kalian lihat polanya. Hasilnya nanti adalah 29. Didapat dari mana? Kita lihat polanya. 2 ditambah 9 kali 3. Lubu kok 9? Nah, tadi kan bedanya selisih 1 banyaknya, ya kan? Ini 3B untuk menentukan suku keempat. Berarti kalau untuk menentukan suku ke-10 berarti 9B. Ya, selisih 1, berkurang 1. 9 kali bedanya adalah 3. Nah, yang di depan tetap ditambahkan oleh suku pertama.
Sehingga 2 ditambah 9 kali 3 yang di dalam kurung dikerjakan dulu yang perkalian. 9 kali 3 27, 27 ditambah 2 adalah 29. Sehingga kita dapat simpulkan A ditambah 9B. Nah, untuk menentukan suku ke N, berarti bagaimana rumusnya? Nah, seperti ini. A, suku pertama ditambah N-1 kali beda. Jadi, N-1 itu, N itu kan ini, suku ke N. Nah, N-nya itu berapa? Dikurangi 1 kalikan beda. Nah, yang dikerjakan adalah perkaliannya dulu ya, ingat. Perkaliannya kemudian dijumlah dengan suku pertama. Nah, sehingga rumus barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A plus N-1 kali B. Jadi ini untuk menentukan suku ke N. Rumusnya seperti ini. Misal, kalian mendapat soal tentukan suku ke 100. Nah, apakah kalian harus mencari suku ke 99, suku ke 98? Nah, itu kan buang-buang waktu. Nah, jadi kalian bisa menggunakan rumus ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh soal nih. Tentukan suku ke-20 atau U20 dari barisan aritmatika berikut. 3, 7, 11, 15. Kita tahu N-nya adalah 20 ya. Sekarang tentukan bedanya kira-kira berapa? 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15. Oh, ternyata selisih 4, sehingga bedanya adalah 4. Oke, kita tuliskan N-nya sama dengan 20. Nah, suku pertama adalah 3. Nah, bedanya adalah U2 dikurangi U1 ternyata adalah 4. 7 ke 11 juga 4 ya selisihnya. 11 ke 15 juga 4. Sehingga kita langsung masukkan ke dalam rumus aritmatika. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Nah, kita masukkan suku pertama adalah 3. Untuk menentukan suku ke-20 sama dengan suku pertama adalah 3. N-nya 20 dikurangi 1 kali bedanya 4. Nah, 20 dikurangi 1 berapa? 19. Dikalikan 4 dulu, kemudian ditambah 3. 3 ditambah 76 sama dengan 79. Nah, cukup mudah ya. Jadi tidak perlu menghitung manual. Bisa kalian pakai rumus ini. Oke. Selanjutnya adalah barisan geometri. Apa ya bedanya kira-kira? Hati-hati ya antara aritmatika dan geometri. Oke. Ada contoh ini 2, 6, 18, 54 dan seterusnya. Suku pertama sama dengan 2, suku kedua 6, suku ketiga 18, suku keempat 54 dan seterusnya. Nah, kalau di aritmatika itu istilahnya adalah beda, selisih ya. Kalau di geometri istilahnya adalah rasio. Karena tadi di awal kalau aritmatika itu polanya ditambah atau dikurangi oleh suatu bilangan. Kalau di geometri kan dikali atau dibagi oleh suatu bilangan. Sehingga di geometri muncul istilah rasio. Nah, rasio itu apa? Merupakan hasil bagi suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, simbolnya adalah R kecil. Kalau suku pertama tetap A kecil ya. Kalau rasio adalah simbolnya R kecil. Nah, bagaimana rumusnya? Seperti ini. Suatu suku dengan suku sebelumnya itu dibagi. Nah, U2, di sini U2-nya adalah 6, dibagi U1 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3. Nah, sehingga kita dapatkan rasionya adalah 3. Kan ini polanya 2 kali 3, 6 kali 3, 18 kali 3, gitu ya polanya. Nah, 3 itu adalah rasionya. Nah, tahu bedanya ya, kalau aritmatika tadi selisihnya, kalau geometri itu rasionya. Nah, kita lihat U3 dibagi U2 juga sama dengan 3. U4 dibagi U3 sama dengan 3. Nah, apakah rasionya selalu sama? Iya, sama seperti di aritmatika.
bedanya juga selalu sama. Oke, kita lanjut. Amati tabel berikut. Tadi kalian sudah mengetahui barisan geometri yang ini 2, 6, 18, 54. Mari kita lihat polanya. U1 sama dengan 2 atau kalimat matematikanya sama dengan A. Nah, untuk menentukan suku kedua 6 ini didapat dari 2 kali 3. Di mana 2 tadi suku pertama 3 adalah rasionya. Sehingga kita dapat tuliskan A kali R. Untuk menentukan suku ketiga berarti 2 kali 3 kali 3. Atau bisa kita tulis A kali R kali R. Hati-hati, R kali R di sini bisa kita tulis R kuadrat, R pangkat 2. Ya, ini karena perkalian, jadi bentuknya pangkat. Kalau tadi kan di aritmatika bentuknya penjumlahan. Nah, sehingga banyaknya kali bedanya tadi. 2 kali B, 3 kali B, dan seterusnya. Kalau di geometri, karena ini perkalian, sehingga banyaknya itu dalam bentuk pangkat. Untuk menentukan suku keempat, berarti A kali R kali R kali R. R-nya sebanyak 3 kali, berarti bisa kita tuliskan R pangkat 3. Sama seperti tadi, ini selisih 1. Banyaknya R ini selisih 1 dengan N-nya. Kalau suku keempat, berarti R-nya rasionya ada 3. Ya, 3 kali muncul. Kalau menentukan suku ketiga, berarti R-nya 2 kali muncul. Untuk menentukan suku kedua berarti R-nya 1 kali muncul, ya, selisih 1. Nah, hati-hati ini dipangkatkan. Untuk menentukan U10 berarti bagaimana caranya? Nah, sama. 2 kali 2 ini tetap U1 atau suku pertama kali rasio pangkat. Nah, ini kan selisih 1 karena kita menentukan suku ke-10. Oke. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa rumus suku ke N pada barisan geometri adalah A kali R pangkat N-1. Jadi pangkatnya itu dikurangi 1 kemudian R pangkat itu. Nah, sehingga rumus barisan geometri untuk mencari suku ke N adalah suku pertama kali R pangkat N-1. Ke contoh soal. Tentukan suku ke-10 dari barisan, nah ini salah ya, barisan geometri. Oke, 3, 6, 12, 24. Kira-kira rasionya berapa ya? 3 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 24 dikalikan berapa? Oh, dikalikan 2, sehingga rasionya adalah 2. N-nya kita tahu adalah 10. Oke. Suku pertama adalah 3. Rasionya U2 dibagi U1 sama dengan 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus sekarang. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. U10 sama dengan suku pertamanya adalah 3. R-nya 2, N-nya 10, ya, N-nya yang ini, 10 dikurangi 1, ini dihitung dulu pangkatnya, 10 dikurangi 1 sama dengan 9, sehingga kita dapat tuliskan 3 kali 2 pangkat 9, nah, sama dengan 1536. Sampai sini mudah dipahami bukan? Oke, kita lanjut ke deret sekarang. Kalau tadi ke barisan, sekarang kita ke deret. Deret aritmatika terlebih dahulu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Perhatikan deret berikut 2 plus 6 plus 10 plus 14 plus bla bla bla. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Jadi kalian menentukan jumlahnya 2 ditambah 6 ditambah 10 ditambah 14 ditambah bla 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 ditambah bla 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 sampai 10 suku, sampai suku ke-10. Itu jumlahnya, kalau dijumlah itu berapa totalnya. Nah, kita memakai rumus di sini. Rumusnya bagaimana untuk menentukan jumlah? Nah, rumusnya seperti ini.
Untuk aritmatika, Sn sama dengan N per 2 kali A ditambah UN. Sn ini adalah jumlah N suku. Jadi jika di soal itu ditanya jumlah, berarti kalian menggunakan rumus Sn. Kalau yang UN tadi itu untuk menentukan suku ke N, ya. Bedakan di sini. Di A itu adalah suku pertama seperti yang tadi. UN adalah suku ke N. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Untuk deret aritmatika itu rumusnya jumlah N suku itu ini rumusnya. N per 2 kali suku pertama ditambah suku ke N. Penyelesaian dari soal ini itu seperti ini. Kita tahu N-nya 10 karena yang ditanyakan adalah tentukan jumlah 10 suku pertama. Berarti N-nya 10. Suku pertama adalah 2. Karena ini aritmatika, berarti bedanya 4 ya. 6 dikurangi 2, 4. 10 dikurangi 6, 4. 14 kurangi 10, 4. Jadi selisihnya kan 4. Bedanya 4. Nah, langkah pertama kalian menentukan U10 dulu, suku ke-10 dulu. Kenapa? Karena lihat di rumus yang ini, di rumus yang pink ini, itu kita butuh UN, butuh suku ke N. Sehingga kalau kita mau cari S10, berarti kita harus menentukan U10 terlebih dahulu. Nah, U10 ingat rumusnya UN barisan aritmatika ya. Seperti ini. Tinggal masukkan ke dalam rumus. U10 sama dengan suku pertama ditambah N-nya 10 dikurangi 1 kali bedanya 4. 10 dikurangi 1, 9. 9 kali 4, 36. 36 ditambah 2, 38. Kita dapatkan U10 adalah 38. Sehingga langkah kedua, kita tentukan S10-nya. Oke, S10 berarti 10 dibagi 2 kali suku pertama 2 ditambah U10. U10-nya kan 38. Nah, 10 dibagi 2, 5. 2 ditambah 38. Oke, 5 kali 40 sama dengan 200. Sampai sini bisa dipahami. Ya, kita lanjut ke deret geometri. Hati-hati ya, ini rumusnya berbeda. Untuk geometri, nah deretnya seperti ini, 3 plus 6 plus 12 plus 24. Nah, kita cari dulu rasionya berapa. Nah, untuk rumus jumlah N suku pada deret geometri, rumusnya seperti ini. Suku pertama kali rasio pangkat N dikurangi 1. Ingat yang dikurangi 1 itu R pangkat N-nya, bukan N-nya saja ya. Kalau tadi UN tadi yang dikurangi adalah pangkatnya, kalau ini R pangkat N dipangkatkan terlebih dahulu kemudian dikurangi 1 dibagi R-1 sama Sn adalah jumlah N suku, A merupakan suku pertama, UN adalah suku ke N. Nah, kalau di geometri kalian tidak perlu mencari UN, ya, ini tidak perlu sebenarnya. R rasio ya, di sini R itu rasio. Nah, berarti ini diganti saja R sama dengan rasio. Oke, kalian bisa langsung masukkan ke dalam rumus Sn. Kita tentukan dulu N-nya adalah 10 karena yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama. Suku pertama adalah 3. Nah, kita lihat rasionya berapa. Oh, ini ternyata 3, polanya 3 kali 2, 6 kali 2, 12 kali 2. Sehingga rasionya sama dengan 2. Kita langsung masukkan ke dalam rumus. Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 per R-1. Masukkan saja suku pertamanya 3, rasionya tadi adalah 2, N-nya kan 10, Sn ya, N-nya 10, 2 pangkat 10 dikurangi 1.
per dibagi R-nya 2 dikurangi 1. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. 2 pangkat 10 1024 dikurangi 1 1023 kali 3 per 1. Nah, kalau di per 1 kan berarti tetap ya. Jadi kita tuliskan 3 kali 1023 saja karena per 1 sama dengan 3069. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami dengan baik. Jika kurang paham, silakan kalian tanyakan kepada saya. Selamat belajar, terus semangat ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.